Bab ke-31 bukan cerita, tapi mengungkit. Semua orang sudah berada di ruang makan, duduk melingkari meja panjang dengan berbagai macam masakan. Ibu dan Fitri melihat seluruh makanan. Tidak ada tempe bacem atau tahu goreng di sana. Juga tidak ada masakan yang biasa Wulan masak ketika di rumah ibu. Fitri berbisik kepada ibu. "Makanannya enak-enak semua, Bu." "Hus, jangan malu-maluin." Farhan menyenggol istrinya. Kemudian ibu menatap Wulan yang duduk tepat di hadapannya bersama Ega. "Wulan memasak semua ini sendiri?" Ibu bertanya. Wulan tersenyum. "Gak, Bu. Ada pelayan khusus yang memasaknya. Wulan tidak pernah memasak di sini. Hanya sesekali waktu saja Mas Ega mengizinkan Wulan membuat sarapan." Ibu kembali menunduk. "Wulan di sini tidak pernah memasak karena suaminya tidak mengizinkan. Berbeda sekali saat di rumah." "Wah, Wulan, kamu benar-benar beruntung sekali ya sekarang. Semenjak kamu tidak di rumah, makan kami terbengkalai. Ibu jarang memasak, jadi aku yang tiap hari harus memasak. Sampai yang tadinya aku gak bisa memasak, jadi pintar." Fitri menyahut tanpa malu. "Jadi ada hikmahnya kan? Wulan tidak ada, Mbak Fitri jadi bisa memasak." Jawab Wulan begitu santai. "Iya sih. Tapi kan tidak seenak masakan kamu." Sahut Fitri kembali. "Maklumlah Mbak, kan baru-baru memasak. Kalian masih ingat tidak, pertama kali aku belajar memasak, kalau nggak salah bertepatan aku masuk sekolah. Ibu menyuruhku memasak sebelum pergi sekolah. Masakanku sama sekali tidak enak. Mbak Fitri sampai memuntahkan makanan. Lalu ibu marah dan membuang semua masakanku. Wajar, kan baru belajar. Tapi karena setiap hari aku memaksa, lama-lama jadi enak. Saking enaknya, harus aku yang memasak setiap hari. Sampai kalau kalian mau nasi goreng tengah malam saja, bangunin aku buat masak nasi goreng untuk kalian. Ingat kan?" Mendengar perkataan panjang Wulan, raut ibu yang tadi mulai tenang, berangsur memerah kembali. Wulan bukan ingin bercerita tentang masa lalu, tetapi seperti sengaja menyindir masa lalu. Masa lalunya yang kurang menyenangkan. Fitri juga sangat menyesal, kenapa harus bercerita segala? Seharusnya tidak perlu, kan Wulan jadi menyinggung masa lalunya. Masa lalu yang tidak indah saat bersamanya. Jelas-jelas di sini, Fitri seperti menjadi peran antagonis. Padahal jika dipikir-pikir, memang iya. Ega juga langsung melirik tajam ke arah Fitri dan ibu secara bergantian. Mungkin hatinya tidak terima istrinya diperlakukan seperti pembantu oleh mereka. Satu lantai itu mendadak sunyi, sama-sama tenggelam dalam pikiran masing-masing. Ibu menatap hidangan satu kali lagi, terbesit bayangan di benaknya. Sesekali waktu dulu, ibu menyuruh Wulan memasak makanan lezat, meskipun tidak selezat ini. Tetapi Wulan hanya diizinkan untuk memasak saja tanpa diizinkan untuk memakannya. Alasan ibu tidak cukup untuk kakak dan adikmu. Mereka kan kerja, perlu makanan bergizi untuk menambah stamina. Lah kamu kan cuma di rumah. Gak perlu stamina. Ibu hampir menangis mengingat itu, beruntung Wulan segera berbicara kembali. Ayo makan. Kok malah pada bengong? Wulan mulai mendahului menyendok nasi. Pertama mengisi piring untuk suaminya. Ayo Mas. Ega tersenyum hangat seraya mengangguk.
Kemudian Wulan menyendok nasi untuk sang ayah. "Ayo Pak, dimakan. Jarang-jarang lo kita makan semeja bareng-bareng begini." Bapak mengangguk, dalam hati membenarkan perkataan Wulan. Selama 25 tahun, Wulan tidak pernah duduk di meja makan bersama mereka. Karena Wulan harus makan belakangan setelah mereka selesai. Itu peraturan sesat yang ibu buat. Tidak patut untuk ditiru. Ibu semakin canggung, ragu-ragu untuk menyendok nasi. Begitu juga dengan Fitri dan Farhan. Tetapi karena muka Fitri yang lumayan tebal, bukan tebal karena dempulan, tetapi tanda jika itu muka tembok, dia menyisihkan rasa malu dan canggung. Segera mengisi piringnya dan piring Farhan, kemudian mengambil lauk pauk pendamping. Bodoh amat. Rezeki. Jangan ditolak. Di rumah udah lama gak makan enak. Sambal terasi mulu, sama sayur asyam. Angetan sampai 2 hari. Ampak bosen. Mules-mules dah tuh perut. Ibu sudah menyendok nasi, lalu terdiam sejenak. Melirik bapak yang makan dengan sesekali tersenyum senang menatap Wulan. Sesekali juga Wulan menuang lagi lauk ke piring bapak. Hati ibu teriris melihat adegan mesra itu bapak dan anak itu. Begini rasanya dibedakan. Ibu seperti ada rasa cemburu. Ayo Pak, nambah. Wulan kembali mengisi piring bapak. Sudah Wulan. Ini numpuk. Itu, lihat ibu kamu, dari tadi nasinya masih kosong. Wulan langsung menoleh ke arah ibu. Menangkap tatapan dari Wulan, ibu cepat menunduk. Tangannya masih memegang sendok dan garpu, terlihat sedikit gemetar. Wulan mulai merasa bersalah telah mengabaikan ibu. Wulan hanya ingin sedikit saja membalas ibu, agar ibu tahu bagaimana rasanya diabaikan. Bagaimana rasanya dibedakan. Wulan memang belum bisa berdamai dengan masa lalunya, dan itu mungkin butuh proses yang akan memakan banyak waktu. Tetapi Wulan tetap merasa bersalah. Tidak seharusnya dia begitu. Baiklah. Wulan ingin membesarkan hatinya. Tangannya bergerak menyendok lauk dan mengisi piring ibu. Seketika ibu mendongak, menatap wajah Wulan yang tersenyum hangat padanya. Ayo Bu. Meskipun ini bukan masakan Wulan, tetapi dijamin ibu menyukainya. Ini masakan koki handal kepercayaan Mas Ega loh. Ibu harus mencicipi. Ibu tersenyum dengan sungkan, kemudian menyuap mulutnya. Makan malam berjalan lancar, meskipun dilalui penuh kecanggungan. Selesai makan, mereka mengobrol sejenak di ruang tamu kembali. Beberapa pelayan terlihat membereskan meja. Fitri sempat melihat itu. Dia semakin kagum. Wulan, apa ini apartemen milik suamimu? Fitri mulai kepo. Wulan mengangguk. Iya Mbak Wulan. Hanya 1 lantai ini saja kok. Hanya 1 lantai ini saja. Bisa untuk membeli beberapa rumah sekaligus model rumah ibu. Fitri berdecak kagum. Apa Nak Ega memang tinggal di sini? Bapak sekarang yang bertanya. Tidak Pak. Apartemen ini hanya tempat persinggahan. Karena kebetulan dekat dengan kantor Ega. Rumahku sedikit lebih jauh dari sini. Jawab Ega. Wah, kalau apartemen saja Ega sanggup membeli, bagaimana bentuk rumah Ega ya? Pasti luasnya ada 2 hektar.
Fitri terbengong-bengong. Kalau kalian sudah tidak capek, kita akan bersiap-siap. Ucap Ega membuat mereka sedikit terkejut. Bersiap-siap? Memang mau kemana? Pulang ya? Katanya malam ini disuruh menginap agar besok tidak buru-buru. Ibu tiba-tiba bertanya dengan cepat. Jujur saja terselip rasa kecewa. Malam ini dia berharap bisa menginap. Sedikit banyak ingin meningkatkan hubungan baik dengan Wulan. Dengan begitu, besok pas dia tidak akan terlalu canggung. Kita memang akan menginap bersama, Bu, tapi tidak di sini, melainkan di hotel. Mata ibu dan Fitri seketika terbelalak. Di hotel? Iya, Bu. Hotel, di mana gedung pernikahan kami ada di sana juga. Jawab Wulan. Hampir saja ibu putus asa, tetapi mendengar kata hotel, ibu juga tidak lalu merasa bahagia. Semakin banyak kecanggungan dan malu di hatinya. Tidak seperti Fitri yang langsung bersorak. Seumur hidup belum pernah menginap di hotel. Membayangkan saja sudah sangat senang. Mereka pun berangkat malam itu juga. Satu hotel yang telah disewa khusus secara pribadi oleh Ega. Sebenarnya bukan, Ega tidak perlu menyewa. Karena sekali berbicara dengan manajer hotel, jika hotel itu akan dipakai oleh Ega untuk resepsi pernikahannya. Maka saat itu juga manajer hotel menjawab, siap menjalankan perintah. Bagaimana tidak sang manajer menjawab seperti itu? Ega adalah pemiliknya. Sebelum menikah dengan Wulan, Ega sudah berhasil membangun beberapa hotel berbintang untuk bisnisnya. Dan untuk hal ini, Wulan belum mengetahui. Mereka pun berangkat malam ini juga ke hotel itu dengan diantar 2 mobil mewah. Ibu dan bapak ikut bersama Ega dan Wulan dalam satu mobil, sementara Fitri dan Farhan ada dalam mobil yang lain. Kini mereka sudah berada di masing-masing kamar hotel yang telah disiapkan oleh staf hotel. Kembali mereka tercengang-cengang dan terbengong-bengong menatap suasana hotel yang penuh staf khusus untuk melayani mereka. Dan hati mulai berdebar menanti hari besok. Terutama ibu dan Fitri, berdoa dan berharap besok tidak akan melakukan sedikit pun kesalahan agar tidak memalukan ataupun dipermalukan.